Karena William Shakespeare mengatakan, apalah arti sebuah nama. Kalau menurut saya berarti nama itu. Oke. Tidak ada orang beri nama anaknya Jahanam misalnya kan. Balik lagi kita di Cakap Buntal. Kali ini kita sama Bang Firdaus Zarin. Apa kabar Bang? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat sekali. Bang, biasa kalau di Cakap Buntal tuh ada rapid test. Bukan cuman corona ya, ada rapid test Bang. Ya, Guru atau politikus? politikus. Kenapa Bang? Abang kan dasarnya guru. Ya, tapi saya sudah memilih jalan hidup di situ. Sejak 87, tahun 87, ketika saya masuk menjadi mahasiswa Ya. di Universitas Tanjung Pura, sejak itulah saya sudah mulai aktif di partai politik. Oke, Golkar waktu itu ya? Ya, tetapi saya tidak meninggalkan profesi guru atau dosen itu sampai sekarang. Bahkan saya sekarang menjadi dosen tetap di salah satu universitas swasta. Sebut aja Bang, nggak apa-apa. Kita endorse Muhammadiyah, Pontianak. Ya. Dan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa ketika ingin mengubah satu sistem, ya masuk dalam sistem itu. Ya. Itu cita-cita Abang memang jadi politikus, ingin mengubah sistem pendidikan di Kota Pontianak? Antara lain salah satu, karena di Komisi D atau sekarang Komisi 4 itu konsen ke pendidikan, kesejahteraan masyarakat di besarnya. Oke. Salah satu aspeknya itu pendidikan. Waktu saya pertama kali menjadi anggota dewan 2004-2009 Ya. itu, saya tidak pernah di komisi lain, Oke. di komisi D itulah. Karena Nggak saya pernah pindah ya? Nggak pernah pindah. Nggak pernah pindah. Nah. Anggota, wakil ketua, Ya, ketua, sampai sekretaris, ketua. sekretaris ketua gitu. Nah, saya tidak pernah pindah karena menurut saya itulah mungkin salah satu konsen atau keahliannya di situ. Pindah partai ya enggak? Sekarang Nasdem. Jadi Hijrah, Bang bukan pindah, hijrah. Oh, hijrah. Jadi Bang Firdaus Zarin ini sekarang wakil ketua DPRD Kota Pontianak dari Partai Nasdem, partai yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Surya Paloh yang juga dulunya orang Golkar. Jadi Surya Paloh pindah, dia juga pindah. Bang, kita mau bicara soal bagaimana jejak rekam seorang Firdaus Zarin sebenarnya. Kenapa sih akhirnya cinta dengan politik, terutama politik Indonesia begitu? Kita tahu bahwa politik Indonesia itu Orde Baru demokrasi dimatikan. Ya. Gitu. Sekarang demokrasi kebablasan. Ya. Di era reformasi dan after reformasi begitu, demokrasi sudah kebablasan dan cenderung transaksional. Kenapa Bang masih oke, ini memang jalan hidup saya? Ya. Gini, kalau latar belakang orang tua ya, sebenarnya tidak ada politikus murni. Orang tua saya itu pegawai negeri sipil gitu Oke. ya. Apa guru juga? Bukan. Oh, bukan. Salah satu perusahaan BUMN lah. Oke. Ya, perusahaan nasional. Cuma saya melihat pada saat itu orang tua saya ini nampaknya agak berbeda dengan tidak di gerbong pemerintahan partainya itu. Oke. Agak berbeda gitu. Oke. Kayaknya ketika saya aktif, saya ini kan aktivis kampus mulainya Ya. kan. Karena aktivis kampus, saya pernah menjadi Macan jalanan juga dulu ya? Iya, ketua badan perwakilan mahasiswa Ya. di MKIP. Jadi pertama berdiri Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Nah, itu kita ini membidaninya lah untuk di Universitas Tanjung Pura itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya, kalau dulu aktivis kampus ya, OKP kemahasiswaan. Kemudian tahun 98 saya terpilih menjadi ketua KNPI Kota Pontianak. Oke. 98-2001. Nah, dulu pada zaman Orde Baru, kalau ketua KNPI itu selalu identik dengan Partai Golkar. Oke. Lalu saya ditarik di Partai Golkar sebagai ketua Biro OKK. Ya, waktu itu Pak Daud Montai ketuanya. Ya. Nah, sejak itulah kemudian berkecimpung. Ya. Cuma dulu jangan mimpi kalau kita yang masih muda-muda ini
untuk bisa langsung ke legislatif. Ada prosesnya. Oh, lama prosesnya. Kalau masih ada senior orang tua itu jangan harap lah. Ya, saya setelah 2 kali calon, yang ketiga setelah 10 tahun menunggu, yang ketiga baru di tahun 2004 saya menjadi anggota DPRD. Di usia ke 36 tahun, saya pikir juga masih sangat. Ya muda dong, 36 tahun itu muda. Pertama kali 36 tahun. Jadi memang rekam jejaknya seperti itu karena sudah memang aktif. Memang di SMA itu udah mulai nampak OSIS dulu? OSIS Okay. gitu ya. Adalah kata orang bakat-bakat memimpin dalam komunitas yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Bang, bicara soal pendidikan, legasi atau warisan selama 2004 sampai 2009 yang Abang telurkan di DPRD Kota Pontianak. Jadi memang kan tugas pokok dan fungsi dewan yang besar itu kan ada 3. Mungkin kalau ke pertanyaan Bang Edo ini kita kepada legislasi lah ya. Nah, legislasi ini artinya hierarkisnya mulai ada cantolannya dari undang-undang sampailah ke peraturan daerah. Nah, pembuatan rancangan peraturan daerah itu kan ada 2. Oke. Ada dari eksekutif, dari pemerintah, kemudian ada inisiatif dewan. Nah, kita selalu membaca perkembangan. Misalnya salah satu kita membuat perda karakter. Oke. Pendidikan berkarakter itu karena ini kita melihat maaf ya. Sekarang ini mungkin ya kalau dulu pendidikan moral Pancasila diubah PPKN dia sebagainya. Sekarang kewarganegaraan ganti lagi. Apa dihilangkan? Seharusnya bagus. Nah, kita melihat itu memang sudah ada regulasi tapi mungkin secara umum ya. Nah, kita buatlah karena salah satunya seperti itu. Jadi sekarang sudah menjadi perda pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter. Itu salah satu warisan. Ya, salah satu. Abang duduk sebagai wakil rakyat seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara soal terjun ke dunia politik, kemudian terjun ke dunia organisasi, ini orangnya nih. Karena beliau nggak tahu kenapa, ini maaf ya, congornya itu cepat dipercaya orang. Itu apa rahasianya, Bang? Kok bisa gitu cepat? Oke, masuk akal nih, saya ikut nih omongannya. Apa karena memang pengalaman atau gimana? Karena begini, bahasa politiknya bisa bawa gerbong gitu. Iya, bisa bawa gerbong. Itu karena leadership, kepemimpinan. Ya. Dan itu ditempanya lama ya? Ya, itu kan ada 3 hal yang misalnya leadership, kepemimpinan, networking, jaringan, kemudian harus ada pengorbanan dalam bentuk ya material, waktu dan sebagainya. Itu ketuanya harus begitu. Nah, saya kalau di dalam setiap pertempuran, kalau tidak memungkinkan jadi ketua, saya memposisikan diri di posisi yang lain gitu. Jadi makanya di dalam setiap pertempuran itu jarang kalah. Karena kita harus membaca ini. Dan kalau politikus itu dendamnya harus positif. Jadi kalau ingin mengalahkan sesuatu bukan negatif, tapi dendamnya itu motivasinya harus ini. Saya harus bisa mengalahkan. Kita harus menang. Kita harus memperoleh ini. Nah, Bang Edo dan mungkin kawan-kawan juga tahu bahwa baru muncul kita sudah bisa menyaingi partai-partai yang besar. Ini harus diakui gitu. Ya, memang kalau bicara soal Nasdem diperkuat oleh data sebenarnya. Kemudian memunculkan orang-orang yang tepat untuk ini kalau kita bicara kontestasi pilkada ya. Di legislatif juga seperti itu, menempatkan orang-orang yang tepat dan bisa merebut suara dan punya kebijakan walaupun tidak jadi ketua. Tipikal itu memang diturunkan dari Pak Surya Paloh dan jajaran atau memang Abang sendiri yang mengelaborasinya? Ya, artinya kan begini, figur sentral itu juga bagian penting. Apa yang diucapkan dengan implementasi di lapangan itu sangat penting. Nah, kemudian pemimpin itu kan harus ada seninya. Leadership is art. Artinya ketika kita memimpin, kita lihat
Itu yang dikatakan dengan situational leadership itu. Oke. Ini yang saya pimpin ini siapa? Yang saya pimpin ini bukan hanya homogen, tapi heterogen. Ya, partai kita itu kan partai nasionalis, sehingga saya harus mampu bagaimana menjual ya bahasa ininya, menjual dan jualan itu harus laku. Oke. Nah, jadi makanya kita bisa membangun seperti itu. Nah, kemudian diperkuat dengan jaringan-jaringan ya, jaringan-jaringan itu. Nah, kemudian kita ikut tren perkembangan, misalnya, karena kita mengusung restorasi perubahan ini. Apa yang harus diubah, gitu kan? Kalau kita hanya di luar, tidak masuk di dalam sistem, maka kita tidak akan kuat. Ya, walaupun memang parlemen jalanan yang seperti dibilang terus aktivis-aktivis itu sebagai alat kontrol juga ya, termasuk media. Termasuk media ini, menurut saya artinya membuat kita harus berpikir, menguatkan ini, kita mendapatkan informasi apa yang kemudian bisa kita elaborasi ya, karena itu tadi kita ada fungsi pengawasan. Kalau kita juga tidak mengawas dengan sembarangan, itu juga bukan makin bagus gitu ya. Kita ada legislasi, kemudian juga ada fungsi budgeting di situ. Nah, semua kegiatan-kegiatan itu bisa kita danai ya, dalam artian untuk membackup ini. Karena kalau membangun pendidikan misalnya, itu kan bukan hanya ini sistem, tapi fisik dan pengembangan sumber daya manusia. Gurunya sampai muridnya begitu. Makanya tidak ada lagi di guru di Kota Pontianak yang tidak sarjana. Kecuali yang udah tua-tua mau pensiun. Udah lah Pak Firdaus, kan ini kami nyekolahkan anak aja lah. Nah, gitu. Dan ini Bang, banyak orang bertanya, politikus itu kan biasa punya guru Bang. Dia pasti punya satu orang yang sangat ditiru lah, diidolakan, kemudian diubah gayanya, tapi tidak keluar dari jalurnya. Siapa guru politik Firdausar? Kalau saya tergantung figur. Makanya saya pernah memberi nama anak saya itu Akbar Miswari. Ya, Pak Akbar Tanjung ya? Oke. Mengapa? Beliau itu politikus kawakan sih. Orang ini diapain aja sabar. Iya. Nah, maksud saya anak saya harusnya macam itu. Kemudian ada kata Miswari, ya. Miswari itu kan pejuang di Mindanao sana, ya. Saya bukan melihat pemberontaknya, tetapi ini orang-orang besar yang punya semangat berjuang yang tinggi. Karena William Shakespeare mengatakan, apalah arti sebuah nama? Kalau menurut saya berarti nama itu. Tidak ada orang beri nama anaknya Jahanam misalnya kan. Kalau manggilnya 666 tetaplah macam saya dikasih nama Firdaus. Firdaus itu kan surga Eden. Tapi jangan kelakuan seperti neraka. Ini surga, berat nama saya ini seberat badan saya kan. Sama lah Bang, makanya program itu namanya cakap puntal kan. makanya menurut saya figur ya kalau di Golkar. Kemudian mengapa misalnya saya ke Nasdem? Nah, tentu saya melihat figur Surya Paloh ini orang yang sudah punya kemapanan di dalam segala hal. Maaf ya. Kemudian mau ke partai, tidak membebani kita dengan finansial harus ini, harus setor ini. Ya terkenal, ya Nasdem terkenal tanpa dengan mahar. ini ya, tanpa mahar. Nah, kalau kita benar nggak sih itu Bang? Benar. Artinya bisa Bang garansi? Begini, bisa saya garansi begini. Saya jelaskan ya. Orang kalau awal-awal maju kepala daerah atau menjadi dewan udah dicekoki. Kalau nomor 1 sekian, ya, yang caleg. Kalau mau nomor 1 enggak nih, walaupun suara terbanyak kan. Kemudian kepala daerah, nih 6 kursi, 1 kursi berapa? Belum apa-apa saja, mereka sudah diminta, udah transaksional, udah diminta. Sekarang kalau dia jadi kepala daerah, apa yang ada di dalam otak? Ya pasti korupsi dong. Nah, iya. Nah, tetapi Pak, kata orang Pontianak, yang namanya kegiatan itu kan bukan hanya modal di Orja. Setelah mereka jadi, kemudian mereka membantu kita ya dalam kegiatan-kegiatan kita sampaikan. Saya rasa tidak ada masalah. Dan itu sah. Dan sebagai ucapan terima kasih gitu. Artinya bukan pribadi orang partai itu. Wajar dong misalnya kita ngusung Pak Edi
Ya, dengan 6 kursi kemudian kita ngomong, Pak Edi kita belum punya sekretariat nih. Yuk kita bagi-bagi tugas, saya cari tanah, Pak Edi yang bangun. Nah ini saya terbuka aja lah. Kan wajar. Jarang ya. Wajar kita mengasih 6 kursi. Iya. Ya. Nah, tapi belum awal-awal, mana ini John? bayar dulu. Wow. Proyek ini lo nih gitu ya. Jadi jangan begitulah. Jadi itu. Jadi 2 orang ini sebagai sumber inspirasi ya. Dan inspirasi yang lain saya rasa orang-orang yang berpolitik dengan santun, jujur, dan berintegrasi. Siapa kira? Saya rasa banyak gitu. Banyak. Yang sekarang Abang ATM lah, amati, tiru dan modifikasi lah. Gayanya, kemudian kebijakannya atau pengambilan keputusannya, siapa yang kalau di Indonesia mungkin di Indonesia sangat sulit saya rasa. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada juga ya. Siapa di luar negeri? Ya Erdogan gitu ya. Orang. Ya. Ya, Erdogan lagi terkenal sedunia karena mengembalikan fungsi Hagia Sophia sebagai masjid tanpa menghilangkan nuansa Nasrani di dalam. Tapi banyak yang protes juga tuh, Bang. Ya, begini. Inilah kalau di Indonesia yang dikatakan dengan yang protesnya di Indonesia nih. Merawat keberagaman. Ini agak tinggi filosofi. Ya. Tuhan Allah SWT menciptakan kita ini kan beragam-ragam. Edo, Batak, saya Melayu, ada yang Jawa, ada yang kalau enggak ciptakan sama aja semua. Diberikannya kita 2 alternatif, surga atau neraka. Diberikannya kita macam-macam dari makanan, ya, minuman, dari budaya dan sebagainya. Itulah dia Bhinneka Tunggal Ika. Jadi merawat keberagaman. Kita tidak usahlah berkampanye kepada orang yang sudah punya pegangan. Kalau menurut saya itulah kalau Indonesia mau. Makanya funding pada pendiri negara ini, ya ketika mendirikan negara ini dia sudah berpikir mungkin untuk ratusan tahun kemudian. Ya, dulu ada Yong Yava, Yong Celebes, Yong Borneo, Yong Ambon dan sebagainya. Nah sekarang saya bingung, kok makin banyak ya organisasi-organisasi, dan munculnya misalnya waktu mau pilkada. Nah, itu dia. Bukan penguatan pada komunitasnya. Harusnya dia penguatan di komunitasnya. Ya, misalnya yang Melayu, saya ketua majelis adat budaya Melayu. Penguatan bidang apa? Misalnya budaya. Bagaimana makanan Melayu? Bagaimana kesenian Melayu? Bagaimana tata krama, sopan santun? Nah, kemudian suku Batak. Kalau saya maaf, bukan karena yang buntal nih orang Batak. Saya melihat mengamati budaya itu lebih tua di suku Batak itu daripada agama. Coba lihat, mau agama apapun dia, dengan marga apapun, hubungan kekeluargaan itu begitu dekat dan ini yang perlu ditiru. Jangan kemudian stereotipnya jadi berpindah. Ya kayak saya dengan om saya lah. Ganef Gosinaga yang ada di Polda. Dia Muslim, saya Nasrani begitu, Kristen. Ya nggak ada masalah, tetap paman saya. Iya itulah. Seperti padahal kami satu nenek tuh. Iya. Nomor berapa? Nomor berapa? udah tahu abang nih berarti. Tahu saya. Nomor orang Batak. Tapi bang, sebelum itu kita minum dulu nih ada kopi susu Seteko dari kawan kita. Nanti cek linknya di deskripsi, kita coba dulu nih bang. Kita coba dulu ya. Enak kan nih? Ini cocok nih. Enak nih. Saya walaupun tidak merokok, rasanya kalau pas ya? Bisa 4-5 botol ini satu hari. After taste-nya juga oke. Iya. Oke, terima kasih sudah ngasih Seteko. Nanti kita bakal review lagi khusus nih soal Seteko. Tapi nanti kalau mau nyarinya, lihat di linknya di deskripsi ya. Di mana bisa dapatinnya gitu. Oke, nanti kalau kita bicara ini bang, kok jadi nanti sih? Kalau kita bicara soal kepemudaan,
bagaimana seorang anak muda saat ini ingin menjadi politikus. Banyak sekali. Di nasional ada Valdo Maldini. Ya. Dia calon bupati, baru sekarang naik lagi jadi calon gubernur. Kemudian di Batam ada Rian Ernest yang dulu timnya Pak Ahok gitu. Di Kalimantan Barat tidak terhitung lah. Wah, banyak. Yang muda-muda. Di Kaposulu ada SIS Ya. dengan PAN dengan Wahyudi Hidayat kok tidak salah Ya, saya ya, banyak. yang calon maju. Di Sambas Ustadz Abah masuk muda lah ya? Muda. Masuk muda ya? Muda dari saya. Lebih muda ya? Muda. Oke, Ustadz Abah ada banyak sekali, Di banyak Ketapang sekali. juga banyak. Ya, di Ketapang juga banyak. Nah, apa yang membedakan politisi muda saat ini di kacamata Bang Firdaus lah dengan yang dulu? Nah, ini ada beda saya lihat ya. Ini sebenarnya kesalahan di undang-undang juga, undang-undang politik pemilu. Karena begini, sekarang ini orang malas untuk menjadi pengurus partai, dia nunggu di ujung saja. Maksudnya apa? Karena tidak jadi pengurus pun Bisa. karena sekarang ini ya undang-undang pemilu itu suara terbanyak. Iya. Ketua partai tidak ada jaminan pasti jadi anggota dewan. Biarpun orang ini baru datang nomor 10, tapi karena finansialnya banyak Ya. dan sebagainya, ketua partai bisa kalah. Nah, yang bagus itu adalah ya membangun politik itu dari awal. Oke. Nah, macam saya ini kan 87, berarti 33 tahun. Oke. Ibaratnya jadi jongos dulu, jadi anak buah dulu. Belikan rokok, Belikan kopi. rokok. Pasang kopi. Nah, belikan nasi bungkus, pasang spanduk dulu, badan masih kurus. Iya. Kalau manjat Banyak. tiang Masang listrik, bendera masih bisa lah ya. masang bendera, Iya. mulai dari bawah. Nah, kemudian kita ini melihat, mengintai gitu ya. Oh, kalau gitu aku pun bisa jadi pemimpin ini. Tapi masih relevan nggak sih Bang yang model seperti itu sekarang? Beda, ya maaf ya, yang Beda karakternya? Beda, yang instan dengan yang Karbitan. Iya, yang instan karbitan ini dengan yang beda. dari bawah. Karena kita ditempa dengan itu tadi dari awal, ya kita mencintai partai itu karena memang sejak awal, ya kita ikut macam-macam diklat, macam-macam persyaratan, kemudian barulah bisa. Dulu ada namanya litsus apa kan? Iya. Nah sekarang orang nggak masalah. Oh saya nggak masalah ditempatkan nomor berapapun, karena itu tadi dia punya finansial, mungkin juga punya jaringan. Sementara ketua partai ini ansih, wah dengan nanunya gitu kan, ternyata tidak. Nah rekam jejak proses semua itu saya rasa tidak. Kan pengalaman itu kan tidak bisa dibeli. Ya, pengalaman itu tidak bisa dibeli. Itu saya katakan tadi, saya dari awal nyaleknya 2 kali. Dari SMA dulu lah, OSIS. OSIS, kemudian Baru kuliah di BEM. ya. Dulu waktu semester 2 masih anggota Senat. Ya. Kemudian semester 5 saya mencalonkan diri sebagai ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Kemudian naik lagi di SMPT. Setelah saya tamat, wah ini saya harus maju ketua KNPI nih kan. Begitu maju menang. Nah gitu. Kemudian organisasi olahraga, organisasi politik dan lain-lainnya. Semua itu karena apa itu tadi? Ya. Bang, nyambil Bang. Ya, karena dengan pengalaman-pengalaman itu akhirnya saya bisa 3 periode. Oke. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Kalau kemarin nggak sangkut bisa 4 periode. Sebenarnya di DPRD sekarang ini yang tua ada 3. Saya, Pak Anwar Ali dari Demokrat dan Pak M. Arif dari PKS. Oh iya. Karena kami sejak 2004 sudah masuk di Cuman Pak M. Arif sempat jeda juga ya. 2 kali. Iya. Yang tidak jeda itu Pak Anwar Ali. Iya. 4 kali. Sampai sekarang masih. Itu pendekar juga tuh. Kapan-kapan boleh diundang di sini. Boleh. Bang Anwar tuh, Dia Bang Anwar Ali tuh menangnya nggak banyak-banyak, iya. 100 suara. Itu pendekar itu. Kalau di politik, kalau misalnya Bang Hersan tidak ada masalah kemarin, dia itu mirip-mirip gaya politik itu mirip-mirip Bang Hersan. Licin gitu, pendekar. Jago deh. Nah, gitu ya. Tapi enggak banyak, 100-150 suara. Iya, tapi merata gitu. Intinya kan menang. Iya, tapi merata seperti itu. Ya. Nah, Bang, banyak yang bilang Dewan sekarang 2019 itu Kota Pontianak beda dengan Dewan yang sebelumnya, Bang. 2004, 2014. Ya.
beda sekali. Yang pertama, yang muncul di media massa ini saya terus terang, hanya Firdaus Zariin dan Yandi. Yang lain kemana? Yang lain kemana? Jadi begini, ya, di Dewan itu walaupun ada pedoman beracara, ada tata tertib dan sebagainya, yang bisa mengembangkan diri kita itu bukan partai, bukan fraksi, tapi kita. Oke. Karena mengapa? Kalau di birokrasi itu ada aturan-aturan ataupun ada ada semacam reward punishment tertentu, di Dewan ini juga ada. Oke. Tetapi misalnya tak mungkin ya kita ingin mengembangkan diri tapi kita tidak pernah misalnya melakukan upaya-upaya untuk pengembangan diri. Misalnya kalau ketemu wartawan ya takut misalnya. Gimana mau ini? Nah, pendidikan sarjana tidak menjamin kalau kita tidak pernah latihan-latihan di dalam menyampaikan ide-ide maupun gagasan kita, kan? Ya, ini catatan ya buat semuanya. Catatan bahwa ijazah itu bukan menjamin kau akan jadi orang punya pikiran kritis, analogi yang bagus, sampai konklusi yang jelas. Iya, setuju. Gitu Bang. Jadi Ya? saya kalau diundang orang dalam forum apa saja, saya tidak pernah takut. Ya, dengan materi apa saja, karena semua kan bisa diakses. Ya. Jadi memang ada ketimpangan Bang ya. Di 2019 kemarin dewannya bener-bener kayak ini ada nggak sih dewannya? Kalau dulu Bang, 2004, 2009 saya hafal Bang, setiap fraksi, ketua fraksinya, anggotanya. Nah, sekarang di 2019 sampai 2023 ya? 2024 ya? 24 saya malah baru tahu, oh ternyata orang yang kemarin naik di Suara Pemret, Tribun, kemudian ya yang inilah menikah sampai kena adat itu. Oh ternyata dia dewan. Saya baru tahu Bang. Jujur saya baru tahu. Anak buah saya itu. Itu makanya Partai Nasdem pula. Makanya saya mention nih. Saya baru tahu, saya terlepas dari masalah kasusnya lah ya. Tapi saya baru tahu bahwa ternyata beliau adalah dewan. Ini masih satu orang nih, belum dari partai yang lain. Bang Satar contohnya, saya berani aja ungkap. Bang Satar saya kenal, itu bukan karena dewannya, karena dia nyalon wali kota. Akhirnya tahu bahwa dia dewan. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka? Apakah karena takut, tidak pandai berpolitik, atau apa sebenarnya? Ya itu tadi ya, rekrutmen itu menjadi bagian penting. Ya. Nah, kalau saya memang ansih di dunia politik itu memang ini kan 87, bayangin. Kemudian saya belajar. Nah di DPRD itu dengan 3 tugas pokok dan fungsinya itu ditambah lagi ada 4 komisi. Komisi 1 bidang pemerintahan, Komisi 2 bidang infrastruktur, Komisi 3 bidang ekonomi pembangunan, dan Komisi 4 bidang kesra. Nah harusnya kita berelaborasi di situ. Oh kalau di infrastruktur yang counterpartnya di PUPR, Perkim, perhubungan apa dan sebagainya. Kalau yang di Komisi 1, Komisi 4 lebih lagi ada pendidikan, ada kesehatan, olahraga. Walaupun kita ini tidak spesifik ahli, karena berlatar belakang berbeda, tapi kita harus belajar. Iya dong. Iya kan? Nah, misalnya contoh, jangan sampai kita malah tidak paham. Karena menurut saya eksekutif ini kan pengkaderannya jelas. Ya. Awal-awal mau jadi PNS dia tes dulu. Tes. Camedo gitu ya. Lulus. Jadi staf biasa. Sekian tahun kemudian dia harus ikut persyaratan supaya bisa di eselon. Eselon 4, eselon 3. Sampai dia bisa open bidding sekarang ini menjadi kepala dinas. Nah sekarang dewan gimana? Punya duit banyak, nyalon, jadi. Berarti memang kualitas ya? Jadi kualitas itu bisa diasah Pak. Kualitas itu bisa asal kitanya yang mau. Misalnya kan kita di rapat, apa itu belanja langsung, belanja tak langsung, belanja modal misalnya kan. Apa itu pajak, apa itu retribusi. Itu kan mau dipelajari. Kalau saya ini kan berlatar belakang pendidikan sarjananya. Tapi saya potong Bang. Abang berani ngomong gitu ya? Padahal kan rekan-rekan sejawat Bang Firdaus sendiri. Saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu jangan sampai mohon maaf kata orang Pontianak kita dibutakan eksekutif.
Karena kita tidak ngerti. Karena legislatif perwakilannya Iya, rakyat. karena eksekutif yang seperti saya ceritakan, mereka dari awal merintisnya jelas. Bahkan ada eksekutif yang tidak pernah pindah-pindah. Ya, di situ aja. Di situ aja, si ngelotok dia tuh Iya. kata orang. Sampai titik koma dihafal. Kalau saya yang sarjana sampai doktornya di bidang pendidikan, mana saya ngerti bidang KPU-an? Iya. Apa itu pelapon, apa itu ini itu, enggak ngerti, tapi saya belajar. Nah, saya berharap juga sama kawan-kawan itu juga untuk belajar ya, belajar. Masih ada waktu untuk belajar. Ketika di komisi 1, komisi 2, 3 dan 4 yang counterpartnya masing-masing dengan ini, kita menguasai. Nah, jadi seperti itu. Bang, ada 3 trimasketir dulu dibilang di DPRD Kota. Abang, Firdaus Zar'in, Bang Herman Hofi, sama satu lagi PAN siapa? Mujiono. Bukan. Yang silat, Bang. Hah? Ketua Oh, silat. Ardiansah. Ardiansah. Iya. Bang Ardiansah. Itu terima masketir karena setiap pembahasan dan rapat nih waktu saya masih liputan di DPRD Kota ya. Kalau sekarang susah, Bang. Nggak ada yang mau ngomong. Nggak ada yang mau ngomong. Nah, 3 orang ini adalah kalau sudah 3 itu ngumpul, wah itu perdebatan seru. Perdebatan seru dengan program, bicaranya juga oke, dengan mematangkan konsep, kemudian gagasannya bisa diterima. Ya. Sekarang kok nggak ada, Bang, yang seperti itu gitu. Iya, artinya ada spesialisnya lah ya. Misalnya kalau mau bicara tentang APBD, Iya. keuangan dan sebagainya, harusnya ada orang-orangnya. Menurut saya itulah tadi, kita harus menguasai apa yang menjadi konten pembahasan. Kalau saya begitu, misalnya nih besok ada pembahasan APBD perubahan, maka saya minta sama staf untuk mengirimkan data-data pidato dari wali kota, kemudian jawaban dari fraksi-fraksi, dan itu menjadi progres buat saya gitu. Walaupun misalnya tidak semua bisa kita ini, tapi memiliki catatan. Sehingga kalau media teman-teman wartawan datang, saya udah punya konsep. 1, 2, 3. Apa yang menjadi catatan? Apa yang nanti mungkin akan dimasukkan di 2021? Nah, itu kan proses semua. Proses dan harus kita pahami gitu. Dan itu juga masuk dalam fungsi pengawasan. Iya, fungsi pengawasan. Bagaimana kita mau mengawasi kalau kita tidak punya data? Nah, sekarang ini kita contohkan ya. Banjir, tergenang dan sebagainya. Ya COVID lah sekarang nih. COVID misalnya kan. Nah, kan kita harus paham juga dengan misalnya regulasi dari pusat dan kita harus dipotong 51%. Oke. Ya. Kemudian penggunaan dana untuk sembako, alat pelindung diri dan operasional dari untuk tenaga dari TNI Polri, tenaga kesehatan ya. Nah, kemudian sisa anggaran itu kita resign dimasuk di APBD perubahan. Nah, itu kan harus ngerti kita. Alurnya seperti apa? Kemarin misalnya di PU diambil 100 juta, mungkin terpakai berapa? Kembalikan lagi, kita susun untuk 2020 ini dengan sisa waktu ya, mungkin bulan Agustus sampai Desember. Nah, seperti itu harus kita pahami dulu ya, sehingga kita bisa. Mungkin begini juga, takut juga Bang Edo kalau komentar salah gitu kan atau apa. Tapi ya belajarlah. Saya pikir belajar ini kan dengan waktu masih lama. Ya mungkin kami ya sama juga dulu baru-baru juga kita masih. Ya Bang Firdaus dulu awal-awal di media juga kadang-kadang blunder. Iya. Ya biasalah. Biasa. Namanya juga belajar ya. Iya belajar. Yang penting beda juga boleh kan. Ya itu kan gagasan masing-masing. Iya. Gagasan masing-masing. Ketika misalnya eksekutif tidak menerima atau misalnya masyarakat sipil tidak sejalan begitu ya silakan. Iya. Gitu. Saya pikir gitu. Seperti itu Bang Edo. Bang, kalau bicara soal politik ini kan selalu hubungannya dengan transaksional. Ya. Untuk Indonesia ya, untuk Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini lagi proses pematangan demokrasi lah, kalau bahasa saya begitu. Pontianak itu masuk dalam skala apa sekarang? Dalam proses pematangan demokrasi yang meminimalkan transaksional.
Ya itu tadi dimulai dari kan kita begini. Kalau struktur itu ada DPP, Ya. DPD 1, DPW sebutannya ya. Ya. DPD 2 atau DPC. Nah, kita ini sebenarnya juga kadang-kadang hanya menerima apa yang menjadi keputusan DPP atau DPW atau DPD 1. Ya kan? Nah, kalau mereka mengajari kita dengan hal-hal yang itu tadi tanpa mahar, ya otomatis lah. Karena pertanggungjawabannya itu dipecat. Oke. Oh, itu kan ibaratnya takut berani. Pecut lah ya. Nah, kecut lah kita kan. Udah baru gak setahun jadi dewan dah kena pecat. Mantep mana utang di bank ada lagi. Nah, apa tak kacau. Karena Macam kepala tuh. Karena saya ingat betul nih. Waktu saya masih liputan di Dewan Kota, baru aja dilantik, itu sales-sales dari bank tuh datang bang, bawa brosur. Itu ndak isah kita anu lah. Bawa brosur. Nih bang, mau utang nama. Iya. Makanya kan begitu. Nah, transaksional itu terjadi kadang-kadang mohon maaf. Dia tidak peduli mau menang atau enggak. Yeah. Ini yang penyakit nih. Mau menang ke kau, mau enggak ke. Karena ingat loh Bang Edo, ya. Apa yang ada di isi partai itu tidak identik dengan yang milih di bawah. Oke. Yang ini, maaf lah, mulai dari pengurus ya sampai simpatisan. Ya. Itu tidak identik. Kalau udah DPP mutuskan si A, tapi ternyata DPW atau DPD-nya tidak berkenan, udah. Nah sekarang saya tanya, kalau saya ditanya orang lah gitu, Pak Firdaus berapa sih anggota Nasdem di Kota Pontianak nih? Bagaimana saya jawab? 1, oh iyalah KTA lah, kartu tanda anggota. Berapa orang yang berkartu anggota? Itu hanya 1.000 orang lebih. Ya. Tapi di pemilu 2019 kita dapat 45.000. Kemana? Yang 44.000 Ya, itu, dia. 40.000 kemana? itu kan ada yang kena serangan pajar, ada yang memang murni milik kita. Ya. Tapi maaf lah kan kita tak usah tutup-tutupi lah. Oh tak ada Wan Lui dengan Wan Dolah nih, mana dia mau? Akhirnya kalau Dewan Korupsi baru dia protes, karena kos yang dikeluarkannya itu besar. Jadi memang masyarakatnya sendiri bang. Masyarakat juga ikut. Nah kalau maaf nih dia habis 1-2 miliar, gaji dewan tuh berapa sih? Ya. Belum dia minjam ke bank sekolah tadi tuh, belum setor partai untuk menghidupkan partai. Nasdem belum, berapa bang? Ya? Potongan tuh partai berapa Nasdem? Lumayan juga kita, 40? 3,5 juta aja. Nah, ya kan? Itu kan untuk operasional kita DPP DPW ya. Ya itu wajar lah. Wajar. Itu Nah, kemudian kan itu tadi ternyata setelah sampai di dewan Allah gajinya segitu ya. Aku udah habis sekian misalnya. Ah ini mulailah nyari. Masyarakat ikut juga, harus cerdas di dalam memilih. Lebih baik nih kita membangun investasi jangka panjang. Itu yang saya selalu tekan. Apa tuh? Misalnya kita mengawal ya aspirasi untuk bangun jalan, saluran, drainase, koker apa dan sebagainya. Itu lebih. Sekarang kalau misalnya di rumahnya ada 5 orang kita kasih 500.000 itu jangankan 1 hari, 1 jam, setengah hari pun udah habis. Tapi itu tidak investasi jangka panjang. Jangan ajari kami kepala daerah, calon-calon kepala seperti itu. Nanti Anda akan menyesal. Jadi transaksional itu. Jadi gimana caranya bang membenahi dewannya dulu, orang partainya dulu. Di undang-undang partai politik kan juga udah jelas bahwa pendidikan politik itu diamanatkan kepada partai politik. Udah jelas banget itu. Apa atau membenahi masyarakatnya dulu nih, brainwash nih masyarakat. Nah. Mana yang duluan nih bang? Atau sama-sama begitu? Ya. Jadi memang itu tadi ya, kepemimpinan, keteladanan itu menjadi bagian penting. Ya. Kalau misalnya DPP dah ngajarkan kita bukan-bukan, nah tunggu ya dia ngembat sana ngembat sini di bawah tuh kan, karena dia tahu. Nah tapi kalau tidak transaksional, tidak pula kita ini ingkari bahwa ada yang namanya cost politik, ada yang namanya money politik. Itu beda. Kalau cost politik ini, ya kan,
Masa kita nyuruh orang Tak ada beli kopi nah. Makan. memangnya ngisi motor tuh pakai air hujan. Kan harus bensin. Galonnya bayar 5.000 sekarang kalau 1 galon. Begitu kita ngumpulkan orang, ada konsumsi. Ya. Kemudian pulang jauh-jauh, kita kasihlah transport 50.000, 100.000. Itu namanya cost politik. Oke. Sedangkan money politik nih, harga diri orang tuh dibayar. Oke. Masa Bang Edo harga dirinya 100.000 aja? Nah, ya kan bodoh siapa diangkut ke Tawang Pontianak mau dibayar 100.000, habis itu dia ndak ingat lagi kan kita. Karena udah dibayar. Ya. Nah, itulah yang coba kita Nasdem coba ini ya. Kalau awal-awal sudah transaksional, maaf nih, satu kursi kita hargai 500 juta, 6 berarti 3 miliar. Ya. Orang tuh udah lemes dulu dah. Udah lemah dia dulu. 3 miliar belum misalnya yang lain. Itu kan menurut saya itulah enjoynya saya melihat ini agak beda gitu ya, agak beda. Dan itu alasan lah ya. Ya. Alasan buat masuk. Nah, nih Bang, ada pertanyaan menarik dari orang-orang sebenarnya. Kalau mau jadi anggota dewan dari partai manapun ya, Iya. kita nggak usah bilang bahwa dia harus bayar partainya berapa, tetapi berapa yang harus disiapkan? Tergantung partainya. Nah, Nggak rata-rata lah kira-kira. ya artinya begini kan, itu saya yang katakan tadi. Kau mau jadi caleg katanya kan. Walaupun pengurus dah nih, mau nomor 1 kah? Nomor 1 sekian, mau enggak? Nah misalnya kan. Nah kemudian yang saya maksudkan tadi itu baru diproses pencalekan ya. Belum kampanye? Belum. Nah begitu kita kampanye. Kalau saya ini investasi jangka panjang, begitu saya dilantik saya langsung turun. Oke. Bang Edo boleh ikut perkembangan saya di media sosial kan, saya langsung turun. Mengapa? Kalau kita turun di ujung, orang ini manas dengan kita. Dia ini udah dekat-dekat pemilu, kok datang udah kita buta kan ya dia. Nah, Itu kalau tadi transaksional tadi. iya, kalau saya justru itu bisa jadi misalnya saya itu setiap kegiatan apa saja saya turun. Ya, orang kerja bakti saya turun, orang mengadakan apa turun. Istilah saya tuh dari sajadah sampai haram jadah. Maksudnya dari juga, yang baik-baik pun sampai kita datang. Ya, itu personal branding sih. Ya, jadi kita datang, dengan kita datang, paling tidak kita mengetahui aspirasi apa yang mau disampaikan. Ya, ini kalau kita turun di ujung, nah, orang kan marah, tunggu kau ya. Nah, jadi kita turun, banyak yang kita dapat. Apalagi kita turun ini membawa oleh-oleh dalam artian bahwa apa yang telah kita komitmenkan itu kemudian kita kawal di dinas-dinas terkait, jalannya jadi bagus. Ada rabat beton, ada aspal, kemudian saluran drainasenya bagus, ya, kemudian kokernya. Nah, kemudian yang bidang-bidang lain, sosial budaya, ekonomi misalnya, kan tidak hanya fisik nih, itu juga bisa. Karena tidak mungkin kita ini bisa memberikan dalam bentuk cash. Ya, ada tapi program dong berarti. Ya, enggak ada tapi terbatas. Ya. Nah, kita bisa misalnya pembangunan lapangan poli. Kita bisa omongkan dengan Dinas Pemuda Olahraga. Supaya diprogramkan di kecamatan ini. Kemudian bantuan tolsa di Dinas Lingkungan Hidup, ya. Kita bisa sampaikan kepada Bu Kadis, Bu, tolong bisa enggak? Bukan duit kita. Itulah yang kita lakukan, harus cerdas membaca peluang-peluang itu. Bang, Abang selalu masuk bursa pilkada, pilwako. Tetapi kayaknya Abang memang personal branding nih. Hanya menempatkan, ya ini kacamata saya karena saya pernah di desk politik ya. Liputannya di politik maksudnya. Kalau bagi yang belum tahu, desk politik itu maksudnya liputannya di politik gitu. Apakah itu memang trik seorang Firdausar In untuk tetap berada sebagai buah bibir orang lain, kemudian memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa saya juga mampu nih. Walaupun ternyata nanti kedepannya ya silakan, tergantung partai yang milih siapa. Atau memang seperti itu kan? Saya ini kan sisi ganda Bang Indo.
di satu sisi saya ini politikus, tapi saya juga akademisi. Ya, oke. Saya belajar dari S1 sampai S3 berkaitan dengan metodologi. Oke. Ya. Jadi saya paham itu. Termasuk statistika. Karena begini ya. Iya, iya, orang iya, mendorong iya, iya. kita nih, Pak. Iya, iya, iya. Apa beda popularitas dengan elektabilitas? Iya. Kan gitu. Iya, iya, iya. Kalau Firdaus itu di Pontianak pasti orang kenal. Iya. Tapi belum tentu memilih. Iya. Ini penyakit. Saya kemarin mungkin, maaf, kalau kerja-kerja wali kota, wakil wali kota, saya pikir saya udah bergelut di bidang itu. Hatam lah. Udah hatam saya itu. Jadi wali kota tuh gampang, mau jadi yang susah. Oh, jadi ada nggak yang milih sama jadi? Wali kota ini kan mau sambutan dah, dia yang buat kan. Nah, mau apa ya? Iya. Ya. Tapi menurut saya, hitungan saya, ya, hasil survei, ini saya buka sekarang ya, karena Bang Edo nanya. Hasil survei saya itu nomor 2 untuk wakil. Oke. Nomor 1 tuh udah usah saya sebutkan Ya. lah. Nah, yang diusung justru nomor 6. Oke. Sebenarnya bergabung, kalau ini bergabung, apalagi orang mengatakan kan punya 6 kursi, wakil pun kok enggak dapat. Oke. Nah, saya kalau mau emosional saya maju wali kota. Ya. Tapi kalah misalnya. Karena kalau maju nih Pak Edo, Berarti Bang Firdaus rasional juga. rasional. Kalau maju nih, maaf, ada 2 hal saya lihat. Pertama, kalau udah maju, kalau enggak siap itu banyak utang. Oke. Nah, yang kedua nih yang saya takutkan, lalu bini minta cerai. Udah utang banyak. Udah bukan rahasia umum ya? Iya. Banyak yang minta cerai Iya. makanya caleg-caleg itu Nah. istrinya. Malah kalau istri anak-anak saya itu rasional, Pak. Maju tuh hitung-hitung lo. Karena kalau bapak nih tumbang, siapa yang nak pekayu nih? Nah, jadi dia rasional. Ini kawan-kawan kita bahaya gak nih, Pak Edo, Bang Edo? Syahwatnya terlalu besar. Disuruhnya kita maju. Oh. Begitu kita gila, Aha. nah duduk di depan kantor camat, Aha. sambil begini-gini, dia bukan tahu kan? Nah, jadi saya itulah rasionalnya di situ. Dan menurut saya pun kalau melawan kandidat-kandidat ini harus kita baca secara ini. Jadi udahlah, kalaupun takdirnya hanya di dewan, Ya enggak apa-apa. nah, udah plan A-nya di dewan, plan B-nya ngajar. Nah, karena saya ini kan punya gak cita-cita ingin jadi guru besar. Oke, kalau udah dokter juga. Nah, udah dokter. Oke. Nah, jadi saya kepengen juga seperti itu. Plan C-nya mungkin sekarang mulai merintis usaha-usaha yang kecil tapi ini ya, Jangka seperti panjang lah ya. Macam-macam gini, Kopi gitu kopi kan. Oke. apa. Jadi yang jelas-jelas jalan. Oke. Nah, tapi kalau diajak siap. Oke Bang, nanti kita akan bicarakan soal lebih ke pribadi Bang. Boleh saya korek dikit boleh. pribadi gitu Iya, ya. iya. Dan nanti kita akan sambung lagi di Cakap Buntal di segmen berikutnya. Ciao.